Selamat siang. Perkenalkan, saya Seniwati Afriningsih, mahasiswa S1 Gizi Non-Reguler di Universitas Muhammad Tamrin di Jakarta dengan nomor induk mahasiswa saya 10 23 25 10 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share ataupun berbagi mengenai analisis uji chi-square melalui SPSS. Nah, analisis uji chi-square ini memiliki tiga jenis kegunaan. Yang pertama itu uji kesesuaian untuk melihat kesesuaian. Yang kedua itu adalah uji homogenitas untuk melihat homogenitas. Dan yang ketiga itu adalah uji independensi atau melihat hubungan antara dua variabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dalam hal melihat hubungan antara dua variabel. Nah, uji chi-square ini memiliki keterbatasan. Jadi ada keterbatasan di uji chi-square. Yang pertama itu adalah tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau nilai E-nya itu kurang dari 1. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau nilai E-nya itu kurang dari 5, lebih dari 25% dari jumlah sel. Nah, bagaimana jika keterbatasan ini terjadi? Jika keterbatasan ini terjadi, maka kita harus melakukan penggabungan ulang ataupun pengelompokan ulang ataupun rekategori supaya nanti nilai harapannya atau nilai E-nya tidak ada yang nilainya kurang dari 1. Nah, untuk uji analisis chi-square ini ada ketentuan dari hasilnya. Yang pertama itu bila tabel yang kita gunakan adalah tabel 2 kali 2, namun ada sel yang nilai E-nya kurang dari 5, maka uji yang dilakukan adalah uji Fisher eksak untuk melihat nilai p-value-nya. Kemudian bila tabelnya 2 kali 2, namun tidak ada sel yang nilai E-nya kurang dari 5, maka uji yang digunakan untuk melihat p-value-nya adalah uji continuity correction. Nah, bila tabelnya bukan tabel 2 kali 2, ya bisa misalnya lebih dari 2 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 2, dan sebagainya, maka uji yang digunakan untuk melihat p-value-nya adalah uji Pearson chi-square. Nah, di kesempatan kali ini kita mencoba untuk melihat hubungan antara variabel uang jajan dengan variabel status gizi menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkahnya di SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik Analyze, kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Cross Tab. Nah, pada Cross Tab itu akan muncul dua kotak, yang satu kotak row dan yang satu kotak kolom. Pada kotak row itu kita isi dengan variabel independen ataupun variabel yang mempengaruhi. Sedangkan pada kotak kolom kita isi dengan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian setelah itu pada option kita pilih statistik, kemudian kita pilih chi-square, kita pilih race, kemudian kita pilih continue. Setelah itu pada option shell, pada bagian percentage kita pilih row, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nanti setelah itu akan keluar hasilnya di SPSS. Sekarang kita coba dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data hasil survei terhadap 100 orang responden gitu ya. Jadi datanya itu meliputi ada 12 variabel dimulai dari usia, jenis kelamin, berat badan sampai dengan variabel uang jajan yang dikelompokkan gitu. Nah, sekarang kita mau melihat hubungan antara uang jajan yang dikelompokkan ini dengan status gizi. Nah, syarat tadi uji chi-square adalah dua-duanya harus dalam bentuk kategorik. Dan kalau bisa jenis tabelnya itu adalah 2 kali 2, artinya masing-masing kategoriknya itu 2 ya untuk tiap variabelnya. Sekarang kita lihat untuk variabel status gizi. Di variabel status gizi ini kalau kita lihat pengelompokannya ada 2 ya, 0 dan 1. Kemudian sekarang kita lihat variabel uang jajan grup. Kita lihat di sini untuk value pengelompokannya ternyata masih ada 3. Nah, kita mau ubah dulu nih, mau regroup dulu supaya si variabel uang jajan grup ini bisa menjadi 2 kelompok saja. Ya, caranya adalah kita pilih menu transform, kita pilih record into different variable,
Kemudian kita pilih variabel uang jajan yang dikelompokin tadi, masuk ke output variabel. Kemudian kita pilih nama variabelnya adalah uang jajan 2 kategori. Kita klik change, kemudian kita pilih all and new. Kita mau kasih value untuk variabel yang barunya. Nah, kita kasih untuk value 0 ini adalah nilainya value 0 dari kategori yang lama. Kemudian untuk value 1 kita pilih range-nya dari value 1 sampai value 2 dari kategori yang lama. Kemudian kita add, kemudian kita continue dan kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat nih di data kita di bagian paling kanan itu sudah berubah. Sudah ada kategori uang jajan 2 kategori. Namun di variabel baru ini kita lihat masih ada angka desimalnya. Jadi angka desimalnya kita hilangkan dulu. Dengan kita masuk ke variabel view, kemudian pada variabel uang jajan 2 kategori, desimalnya kita hilangkan. Kemudian kita tulis labelnya uang jajan 2 kategori. Nah, kemudian di value-nya, di sini kita kasih value-nya. Untuk value 0 tadi kita kasih keterangan sedikit, artinya uang jajannya sedikit. Kita add, kemudian untuk value 1 kita kasih labelnya banyak, artinya uang jajannya banyak. Kemudian kita klik add, kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat nih, di bagian paling kanan ini, di data view paling kanan untuk kategori atau variabel uang jajan 2 kategori itu sudah tidak ada desimalnya. Nah, sekarang kita lakukan analisa uji chi-square dengan cara kita klik analyze, kita klik descriptive statistic, kemudian kita pilih cross tab. Nah, kemudian di sini pada kotak row kita pilih variabel independen, variabel yang mempengaruhi yaitu variabel uang jajan 2 kategori. Kemudian pada kotak kolom ini kita pilih variabel dependen, variabel yang dipengaruhi yaitu status gizi. Kemudian kita pilih statistik, kita pilih chi-square, kita pilih race, kita klik continue, kemudian kita pilih cell, kemudian kita pada bagian percentage ini kita pilih row, kita klik continue, kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat hasil outputnya seperti apa. Nah, hasil outputnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini terlihat dari hasil outputnya pada case processing summary-nya, sebagai summary-nya ini data validnya itu 100% dan tidak ada data yang missing atau data yang hilang. Kemudian dari tabel di bawahnya kita lihat summary bahwa untuk responden yang uang jajannya sedikit, yang berstatus gizi kurus itu ada 16 orang atau 47,1%, yang berstatus gizi normal itu ada 18 orang atau sekitar 52,9%. Kemudian responden dengan uang jajan yang banyak, itu yang masuk kategori status gizi kurus itu 14 orang atau 21,2%, yang masuk kategori gizi normal ada 52 orang atau sekitar 78,8%. Nah, dari total peserta yang masuk dalam kategori status gizi kurus itu ada 30 orang atau 30%, dan yang masuk kategori gizi normal itu ada 70 peserta atau sekitar 70%. Nah, kemudian kalau kita lihat, baik untuk kategori sedikit maupun kategori uang jajan banyak, itu semuanya kategorinya 100%, jumlah kategorinya 100%. Nah, sekarang kita lihat hasil chi-square test-nya. Untuk hasil chi-square test-nya, karena di sini kita lihat tidak ada sel yang memiliki angka di bawah 5, gitu ya, nilai E-nya tidak ada yang di bawah 1 ataupun di bawah 5, dan juga tabelnya adalah jenis tabel 2x2, maka uji chi-square yang kita gunakan adalah uji continuity correction gitu ya. Jadi di sini kita lihat hasil p-value-nya itu adalah 0,015. Dengan begini kesimpulannya adalah ada hubungan antara uang jajan dengan status gizi daripada responden.
Nah, kemudian di sini kita lihat untuk odds ratio-nya. Di sini angka odds ratio-nya adalah 3,302 dengan rentang intervalnya antara 1,348 sampai 8,083. Artinya, untuk responden yang uang jajannya banyak, itu memiliki kemungkinan 3,302 kali lebih besar untuk mendapatkan status gizi normal dibandingkan responden yang uang jajannya sedikit. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan datanya? Cara kita interpretasikan datanya seperti ini. Jadi, di sini kita pindahkan data dari hasil output SPS tadi ke tabel seperti ini. Jadi, ada tabel yang menunjukkan hasil jumlah status gizi kurus maupun normal dari responden yang uang jajannya sedikit maupun uang jajan banyak. Kemudian kita masukkan angka odds ratio-nya dan kita masukkan angka p-value-nya. Nah, dari hasil analisis hubungan antara jumlah uang jajan dengan status gizi responden, diperoleh bahwa ada sebanyak 18 orang responden atau sekitar 52,9 responden dengan jumlah uang jajan sedikit itu memiliki status gizinya normal. Sedangkan ada 52 peserta atau sekitar 78,8% responden dengan uang jajan banyak itu memiliki status gizi normal. Hasil uji chi-square-nya diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,015, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil status gizi antara responden uang jajan sedikit dengan responden uang jajan banyak, atau bisa juga disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara uang jajan dengan status gizi responden. Nah, dari hasil analisis diperoleh juga nih nilai OR-nya adalah 3,302. Artinya, responder dengan uang jajan banyak mempunyai odds 3,302 kali lebih tinggi untuk memiliki status gizi normal dibandingkan responden dengan uang jajan sedikit. Dengan kata lain, responden dengan uang jajan banyak mempunyai peluang atau kesempatan untuk memiliki status gizi normal 3,302 kali lebih besar dibandingkan responden dengan uang jajan sedikit. Nah, ya, itulah tentang uji analisis chi-square. Kita mau melihat hubungan antara uang jajan dengan status gizi. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sharing mengenai uji analisa lainnya. Terima kasih. Selamat siang.